Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab amal perbuatan kita. Semoga kita dan keluarga kita, juga keturunan kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan materi khutbah tentang kedudukan kita di sisi Allah. Apabila kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, maka perhatikanlah posisi diri kita difungsikan oleh Allah sebagai apa? Apabila Allah memposisikan diri kita atau menyibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah misalnya, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mengingat kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kalian kepadaku supaya aku ingat kepada kalian.
dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah sekali-kali kalian kufur atas nikmatku. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan membaca kitab suci Al-Qur'an, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mengajak kita bicara. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, yang ingin berbicara dengan Allah, yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah ia selalu membaca Al-Qur'an. Apabila Allah menyibukkan kita dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan dengan melakukan berbagai macam ibadah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mendekati kita dan ingin mencintai kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dengan nomor urut 6502 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kata Allah dalam hadis qudsi ini, "Hambaku tiada henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, sehingga aku benar-benar mencintainya." Apabila Allah menyibukkan kita dengan urusan dunia, maka ketahuilah bahwasanya Allah telah menjauh dari kita. Jadi kalau umpama kita hanya semata-mata sibuk dengan urusan dunia saja dan tidak sibuk dengan urusan akhirat, maka itu suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menjauhi kita, atau kita sedang dijauhkan oleh Allah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apabila kita oleh Allah disibukkan dengan urusan manusia, maka ketahuilah bahwa sungguh Allah telah menghidangkan kita. Apabila Allah menyibukkan kita dengan banyak berdoa kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi kepada kita. Maka jangan pernah bosan kita untuk terus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan doa kepada Allah. Karena orang yang tidak pernah mau berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa dia telah bersikap sombong kepada Allah, seakan-akan ia tidak butuh Allah lagi. Padahal ia butuh sehat dari Allah, butuh umur dari Allah, butuh segala-galanya dari Allah. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul terdapat sebuah hadis yang menegaskan bahwa tarkud doa maksiatun, meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang menunjukkan kesombongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menyibukkan kita dengan selalu mencari ilmu agama, selalu hadir di majelis ilmu, selalu hadir di pengajian, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi kekasihnya dan akan memberikan pahala besar di akhirat nanti kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
al-muta'allimuna minar rijali wan nisa'i hum khudamullahi ta'ala fama jaza'uhum illal jannah. Orang-orang yang sibuk dengan belajar ilmu agama, yakni para pencari ilmu, mereka adalah para pelayannya Allah. Fama jaza'uhum illal jannah, maka tiadalah balasan bagi mereka melainkan sorga. Jadi jelas bahwa apabila kita sibuk dengan mencari ilmu agama, itu hakikatnya Allah menginginkan kita agar kita menjadi ahli sorga. Lihat keterangannya dalam kitab Tambihul Ghafilin, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, halaman 105 baris yang keempat dari bawah. Dan apabila Allah menyibukkan kita dengan mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, sibuk dengan berdakwah, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai kekasihnya, dan Allah ingin memberikan kepada kita pahala yang besar di dalam sorga nanti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al-alimu wakilullahi ta'ala yu'tihi bi kulli hadisin nuran yaumal qiyamah wa kataballahu lahu bi kulli hadisin ibadata alfi sanatin. Orang yang alim, yang istiqomah, selalu sibuk mengajarkan ilmu agama, sibuk berdakwah kemana-mana, mengajak umat manusia untuk ke jalan Allah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka adalah wakilullah, wakilnya Allah. Untuk setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, Allah akan menjadikan satu cahaya baginya di hari kiamat nanti. Dan untuk setiap satu ucapan yang keluar dari mulutnya ketika mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, maka Allah akan membalas kepadanya dengan pahala yang sangat besar, yaitu sama dengan pahala melaksanakan ibadah sunnah selama 1000 tahun untuk setiap satu kata yang dikeluarkan dari mulutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Maka oleh karenanya, perhatikanlah isi hati kita. Di urusan apa kita disibukkan oleh Allah di alam dunia ini? Apakah kita disibukkan oleh Allah di alam dunia ini di urusan perkara-perkara yang mengandung nilai-nilai ibadah, perkara-perkara yang mendapatkan ridha Allah, atau justru sebaliknya kita hidup di alam dunia ini oleh Allah diposisikan, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung dosa yang membuat Allah murka kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita oleh Allah selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan yang Engkau sukai, dan jauhkanlah kami ya Allah dari keburukan-keburukan yang Engkau murkai. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti kehidupannya para ulama, seperti kehidupannya orang-orang yang soleh, dan wafatkanlah kami ya Allah seperti wafatnya orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Dan kumpulkanlah kami ya Allah di padang mahsyar nanti bersama para aulia Allah, bersama para kekasih Allah, dan masukkanlah kami ya Allah di akhirat nanti ke dalam surga bersama rombongan para nabi. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, agar hidup kita dari dunia sampai akhirat
berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, untuk bekal di alam kubur, untuk bekal di hari kiamat, untuk bekal di alam akhirat, alam yang kekal abadi, untuk selama-lamanya. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di alam-alam tersebut? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.